Jangan sampai dengan kekuasaan kita, dengan kekayaan kita, dengan kekuatan kita, lalu kita merasa segalanya kita yang punya kemampuan. Seakan-akan bahwa tidak ada lagi orang yang bisa mengalahkan kita. Sesuka-suka kita, ada kesombongan. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan berkati, minggu hari ini kita mencoba memahami akan firman Tuhan terkait memuliakan Tuhan. Dengan jelas sekali tadi kita mendengar bagaimana Tuhan mengingatkan kita bahwa berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini kita diingatkan bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan segenap hidup kita. Kita diminta membawa persembahan, kita diminta untuk menyembah Dia. Memuliakan Tuhan artinya kita bersikap, berperilaku hidup kudus. Dengan jelas dikatakan sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, menyembah, dan juga dikatakan bawalah persembahan. Bapak Ibu, kita terlalu sering mendengar bagaimana kita harus menyembah Allah, bagaimana kita harus memberikan persembahan kepada Allah, bagaimana kita harus memuliakan. Tetapi kita lupa bahwa sesungguhnya diri kita, hidup kita, perbuatan kita sesungguhnya itu harus mencerminkan bahwa kita memuliakan Tuhan. Jadi harus ada kekudusan di dalam diri kita. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau Tuhan katakan kita harus beribadah, memuji, memuliakan Dia, seperti kita setiap hari Minggu bertemu di dalam gereja ini, kita menyembah Allah, persembahan kita yang biasa kita bawa dalam bentuk materi, uang yang kita persembahkan, itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Tetapi di atas segalanya sesungguhnya apa yang Tuhan katakan adalah hidup kita, tubuh kita. Itu sesungguhnya persembahan kita yang di atas segalanya. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi tidak ada artinya kita bergereja, kita menyembah, kita memuji Allah setiap minggu, tetapi di hari-hari yang lain atau di luar ibadah
kita mencemarkan hidup kita. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan. Rusak semua ibadah kita. Karena sesungguhnya bukan hanya hari Minggu kita beribadah, tetapi setiap hari, setiap saat. Kenapa? Karena hidup kita, tubuh kita, pikiran kita, perbuatan kita sesungguhnya itu ibadah, memuji, memuliakan Allah. Jadi kalau hari ini kita diingatkan bagaimana kita harus memuliakan Allah, itu artinya bagaimana hidup kita sehari-hari. Apakah kita menunjukkan bahwa kita memuliakan Allah? Memuliakan Allah berarti kita harus menjaga tubuh kita, pikiran kita, hati kita untuk tetap kudus. Karena hidup kita ini milik Allah, bukan milik kita lagi. Allah yang sudah menebus hidup kita dan kita menjadi anak-anak Allah. Itu yang harus menjadi kekuatan kita untuk kita terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, bukan apa yang kita kehendaki. Jadi perjalanan hidup kita adalah perjalanan untuk mengikuti kehendak Allah, bukan mengikuti kehendak kita. Sehingga kita tidak bisa suka-suka dengan tubuh kita, dengan pikiran kita, dengan perbuatan kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, firman Tuhan katakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Ya, luar biasa. Ya, tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Kita sudah ditebus. Ada Roh Kudus. Jadi kita harus menjaga tubuh kita. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Ya, kita tidak boleh suka-suka lagi dengan tubuh kita. Kita harus menjaga kesehatan kita. Itu sudah kewajiban. Memakan makanan sehat, menjaga supaya ya kita jangan menggunakan tubuh ini sampai terlalu letih misalnya. Dan semua itu bisa membuat kita sakit. Kita harus jaga itu semua. Nah, perbuatan kita dengan tubuh kita, dengan pikiran kita, itu semua harus mencerminkan bagaimana kita memuliakan Allah. Memuliakan Allah seperti apa? Pertama tadi dan yang utama, kita menjaga kekudusan. Kedua, tadi di dalam firman yang kita dengar, bahwa kita harus menyembah Allah. Menyembah dan memberikan persembahan bagi Allah. Menyembah, kemudian memberikan persembahan bagi Allah. Persembahan kita yang utama adalah tubuh kita, perbuatan kita, pikiran kita. Dalam Ibrani 13 ayat 15, firman Tuhan juga katakan, "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Allah." Luar biasa ya, kita diingatkan ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, nama Allah. Jadi
ucapan bibir, kata-kata kita juga harus mencerminkan bagaimana kita memuliakan Allah. Jadi tidak sekedar perbuatan, tetapi juga kata-kata. Jadi kalau kita sering berkeluh kesah, kita sering ngedumel gitu ya, kita sering marah-marah, apakah itu menunjukkan bahwa kita memuliakan Allah? Tentu tidak. Karena itu seluruh gerak hidup kita, kata-kata kita, perbuatan kita, itu semua harus mencerminkan bagaimana kita hidup di dalam Allah. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jadi harus kita tunjukkan, kita berikan kemuliaan itu kepada Allah dengan seluruh gerak hidup kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, kita melakukan perbuatan kasih, itu memiliki tujuan supaya kita dipandang, supaya kita dipuji, supaya nama kita menjadi hebat, terkenal. Nah, itu sudah meminta kemuliaan untuk diri kita. Nah, firman Tuhan mengatakan kemuliaan itu bagi Allah. Segala pujian itu bagi Allah, bukan untuk kita. Jadi jangan sampai kita menyombongkan diri dari apa yang kita perbuat. Apapun yang kita lakukan itu semua sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Rasa syukur kita karena Allah sudah menyelamatkan kita, sudah menebus hidup kita. Nah, rasa syukur itu kita tunjukkan dengan perbuatan baik kita. Jadi perbuatan baik itu bukan untuk supaya kita dikenal, supaya kita mendapat keistimewaan. Tidak. Berikanlah kepada Tuhan, bukan kepada kita. Kemuliaan, kehormatan, nama besar, itu semua untuk Allah, bukan untuk kita. Jangan ada perasaan sombong di dalam diri kita. Seakan-akan bahwa kesuksesan kita, jabatan kita, materi yang kita peroleh, kekayaan yang kita peroleh, jangan sampai kita merasa bahwa itu karena kehebatan saya, kepintaran saya, karena kekuasaan saya. Jangan sampai kita akan sombong dan pada waktunya kita akan terjatuh. Bapak Ibu, saya termasuk yang lama merenungkan bagaimana satu keluarga yang sekarang sedang hangat diperbincangkan, ya, keluarga Sambo. Ini keluarga Kristen. Lama saya merenung, kenapa mereka bisa terjatuh? Suami istri punya kekuasaan, punya harta, kenapa sampai melakukan kejahatan, sampai terjatuh? Kalau kita coba merenungkan, maka ketemu satu titik di mana dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, dengan pekerjaannya, mereka lupa kepada Tuhan. Mereka lupa. Tidak menjaga komunikasi terus kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan itu. Jangan sampai dengan kekuasaan kita, dengan kekayaan kita, dengan kekuatan kita, lalu kita merasa segalanya kita yang punya kemampuan, seakan-akan bahwa tidak ada lagi orang yang bisa mengalahkan kita, sesuka-suka kita. Ada kesombongan. Nah, tinggi hati itu mengawali kejatuhan. Di sini iblis datang menggoda orang-orang yang mencoba mencari kemuliaan untuk diri, supaya dipandang, supaya dipuja-puji oleh orang. Iblis masuk mempengaruhinya, sehingga lama-lama dia terpisah dari Allah. Nah, minggu hari ini
kita diingatkan untuk itu. Bahwa apa yang kita lakukan dengan segala keberadaan kita itu semua untuk Allah. Untuk Allah. Karena itu kita diminta di sini, kita harus membawa persembahan, masuklah menghadap Dia, sujud menyembah, membawa persembahan dan kudus. Artinya ketika kita menyembah, kita membawa persembahan kepada Allah, jangan lupa ada yang utama, berhiaskan kekudusan. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak kudus, tidak benar, lalu itu kita persembahkan kepada Tuhan. Ada pandangan, ya nggak apa-apa, kita lakukan saja hal-hal yang menyimpang, yang penting kita dapat uang, lalu kita berikanlah ini perpuluhan ke gereja, aman. Tidak, Tuhan tidak menghendaki itu. Tidak kudus. Persembahan yang kita persembahkan itu tidak kudus karena diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar. Jadi jangan berpikir, udah korupsi, nah kemudian nanti berikan kepada gereja. Tidak bisa. Apa yang kita lakukan itu harus benar, harus kudus. Nah, Bapak Ibu, ada yang dilupakan bahwa antara menyembah Allah dengan persembahan ini tidak bisa dipisah. Seperti dua keping, dua sisi mata uang. Menyembah dengan persembahan. Nah, kenapa kita setiap minggu dalam ibadah itu selalu ada persembahan? Karena memang tidak bisa dipisahkan. Menyembah Allah menunjukkan bahwa yang berkuasa dalam hidup kita adalah Allah. Nah, kalau kita menyembah berhala, menyembah patung, nah banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang mencoba mendapatkan kekuatan dari alam, ya, pergi ke gunung-gunung, ya, Gunung Kawi terkenal, dia mau meminta kekuatan dari roh-roh yang dia berhalakan supaya mendapat rezeki. Dia merasa bahwa roh itu yang memiliki kekuatan, dia menyembah. Nah, tetapi kita, kalau kita menyembah Allah, artinya kita menunjukkan bahwa Allah itulah yang menjadi kekuatan satu-satunya bagi kita. Karena memang demikian. Kita menyembah, memuliakan Allah. Nah, ketika kita menyembah, kita mengakui kekuasaan, kedaulatan. Kita mengakui bahwa Allah yang maha kuasa, maha segalanya, yang kita menyembah Dia, ini tidak terlepas dari apa yang kita persembahkan bagi Allah sebagai wujud menunjukkan bahwa kita memang menunjukkan setia, patuh, memperlihatkan bahwa Allah berkuasa atas kita. Kita harus membawa persembahan bagi Allah. Tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita katakan, ya saya memuji Allah, memuliakan Allah, tapi kita tidak memberikan persembahan kepada Allah, itu kita omong kosong. Sesungguhnya kita tidak benar-benar menyembah, memuliakan Allah. Nah, persembahan tidak hanya sebatas uang, materi yang kita bawa di dalam ibadah-ibadah minggu. Tetapi setiap hari, tadi firman Tuhan katakan, persembahan kita, ibadah kita adalah tubuh kita, kelakuan kita, perbuatan kita. Nah, itu yang harus kita persembahkan.
Jadi kalau kita menyembah Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia, nah kita sebagai anak-anak Allah, dan itu juga harus tercermin dari kelakuan kita, dari perbuatan kita, supaya orang-orang seperti yang firman Tuhan katakan, supaya orang-orang yang melihat kita itu memuliakan Bapa di surga. Jangan sampai orang yang melihat perbuatan kita, dia marah, lalu kita tidak membawa bagaimana Allah sejatinya sebagai Allah yang maha kasih, yang maha mulia. Bagaimana kekristenan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak percaya kalau kita tidak menunjukkan bagaimana sejatinya karakter seorang Kristen yang penuh kasih, berbelas kasih, yang senang menolong. Jadi kalau ada orang-orang Kristen melakukan kejahatan, sesungguhnya dia telah meninggalkan jati dirinya sebagai garam dan terang. Tadi kita mendengar dari petunjuk hidup baru, bagaimana kita harus menjadi garam dan terang, supaya orang yang melihat terang kita, yang merasakan garam yang kita perlihatkan kepada mereka, itu memuliakan Bapa di surga. Nah, itulah sebagai wujud persembahan kita. Jadi tidak cukup kita hanya menyembah, kita memuji Allah, kita memuliakan Allah, tetapi kita tidak mempersembahkan tubuh kita, pikiran kita, waktu kita, gerak hidup kita, materi kita untuk Tuhan. Itu tidak mungkin kita mengatakan kita mengasihi Allah, sangat memuji Allah, tetapi tidak ada persembahan yang kita berikan kepada Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kita pada minggu hari ini bagaimana kita memuliakan Allah dengan seluruh gerak hidup kita. Dan jangan lupa kita harus memberikan persembahan bagi Allah. Persembahan bukan hanya dari materi, tetapi gerak hidup kita, tubuh kita. Itu ibadah kita yang sejati. Jadi tidak ada gunanya kita beribadah setiap minggu, begitu pulang dari gereja kita melakukan dosa. Tidak ada artinya. Karena seluruh gerak hidup kita dari Senin sampai Minggu, ketemu lagi Senin, Minggu, setiap saat itu harus menunjukkan bagaimana kita memuliakan Allah. Kita beribadah, ibadah sejati kita adalah tubuh kita, pikiran kita, perbuatan kita. Itu sesungguhnya terlihat dari gerak hidup kita di keluarga, di masyarakat, di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita. Yang masih bersekolah, tunjukkanlah bahwa Allah kita tuh Allah luar biasa. Belajarlah sungguh-sungguh. Ya, jangan menyontek ya. Sekarang mudah sekali dengan internet, jawaban-jawaban soal ada aja yang masukkan di situ. Jadi sekarang teknologi membuat manusia lebih mudah, pada akhirnya malas dan jadi kepingin sukses itu dengan instan gitu. Nah, ini hati-hati. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa kita diciptakan ini sebagai manusia pekerja. Manusia pekerja, kerja keras. Kenapa? Supaya kita memperoleh karakter hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita bukan anak gampangan. Firman Tuhan katakan begitu. Ya, cobalah kalau anak-anak hanya dikasih fasilitas dari kecil begitu ya, tidak ada tantangan, tidak pernah merasakan kesulitan, semua difasilitasi. Percayalah, suatu saat begitu menghadapi pergumulan yang menurut kita ya ringan, dia mengambil jalan pintas.
Ini sudah banyak terjadi. Anak-anak sekolah gara-gara tidak lulus ujian, itu ada yang bunuh diri. Seakan-akan bahwa kelulusan itu segalanya dalam hidupnya. Kenapa bisa seperti itu? Barangkali saya pernah juga cerita di sini bagaimana teman saya, pengusaha sukses ya di Jakarta ini, banyak perusahaannya, anaknya anak tunggal. Dia mempersiapkan perusahaan, materi, kekayaan untuk anaknya. Tetapi suatu ketika dia pulang dari kantor, dia menemukan anaknya gantung diri. Sedih. Anak tunggal laki-laki, umurnya 30-an tahun. Bapak Ibu, kalau sudah demikian, untuk apa kita memperoleh segala sesuatu? Ada materi, tetapi ketika menghadapi pergumulan kita terjatuh. Nah, karena itu kita sebagai orang tua, kita harus mempersiapkan anak-anak juga di keluarga, bagaimana mereka bisa kuat, bisa menghadapi hidup dengan kekuatan dari Allah. Bagaimana ini bisa? Mereka harus dididik dari awal, bagaimana mereka harus menyembah Allah, memuji, memuliakan Allah, menjadikan hidupnya sebagai persembahan, menjaga kekudusan. Ini dari dini, dari kecil, supaya terbentuk karakter yang kuat, sehingga anak-anak menghadapi pergumulan di sekolahnya, dalam kehidupannya, dalam pergaulannya. Ada juga yang putus dengan pacarnya, juga mengambil jalan pintas, banyak sekali. Kenapa sampai semudah itu mereka melakukan itu? Kalau kita perhatikan kembali kepada bagaimana hubungan dia dengan Allah, hubungan kita dengan Allah menunjukkan apa yang kita persembahkan bagi Allah. Jikalau kita merasa dekat kepada Allah, maka kita secara otomatis juga akan memberikan persembahan hidup. Bukan hanya materi, persembahan hidup. Karakter kita, pikiran kita, perbuatan kita untuk Allah. Jadi kita tidak gampang terjatuh, tidak gampang putus asa. Kita memiliki semangat, kegigihan. Kita melihat bagaimana karakter Yesus yang menderita, rela menderita untuk mencapai satu misi kasih, untuk menolong kita. Nah, demikian juga kita. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada keluarga, pengorbanan kita kepada anak, istri, pasangan kita. Bagaimana kita berkorban bagi orang-orang terkasih. Itu menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita menyembah Allah, memuliakan Allah. Itulah salib. Bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran kita. Dan itu juga akan tergambar bagaimana kita mengasihi sesama kita. Dan mengasihi sesama kita itu akan tergambar bagaimana kita mengasihi kita, mengasihi pasangan-pasangan kita, orang-orang yang kita kasih. Bapak Ibu, ada satu kisah seorang anak sekitar umur 10 tahun, yang antara 9 sampai 10 tahun. Dia ada di bengkel bapaknya, lalu kemasukan pecahan besi ke matanya, lalu matanya infeksi, pada akhirnya buta. Anak ini sungguh merasakan
penderitaan yang luar biasa. Dari melihat kemudian akhirnya tidak bisa melihat, ini satu penderitaan yang luar biasa. Berbeda kalau dari lahir dia tidak pernah melihat, buta dari lahir. Tetapi kita bisa bayangkan, coba saja kita sehari-hari, satu hari saja kita merem gitu ya, merem gak bisa melihat. Coba kita rasakan, rasanya menderita. Jangankan satu hari, 1 jam saja kita merem saja melakukan segala sesuatu. Waduh, nah ini anak umur 9 tahunan. Tetapi di dalam hubungannya dengan Tuhan, dia merasakan ada kekuatan dari Tuhan. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Pada akhirnya dia menemukan itu, bahwa ada rencana Tuhan bagi hidupnya, bagaimana dia bisa menolong orang-orang buta ini bisa membaca. Karena dia sudah pernah membaca, betapa enaknya kalau bisa membaca, bisa melihat. Lalu dia berjuang bagaimana menciptakan huruf-huruf supaya orang-orang buta bisa membaca. Dan anak ini kita kenal dengan nama Braille. Itu orang-orang buta sekarang sangat tertolong itu dengan huruf Braille. Orang-orang buta sekarang bisa membaca firman Tuhan itu dengan huruf Braille. Bapak Ibu, kalau seandainya Braille ini tidak merasa ada rencana Tuhan dalam hidupnya, dia tidak dipakai Tuhan untuk menciptakan huruf-huruf yang bisa membantu, bisa menjadi berkat bagi orang buta. Nah, karena itulah minggu hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, apapun keberadaan hidup kita, sepanjang kita berikan kepada Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan memakai hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin ya Bapak Ibu ya. Sehingga jangan kita putus asa, jangan kita merasa bahwa hidup kita malang dengan keberadaan kita. Sepanjang kita hidup memuliakan Tuhan, menyembah, memuji Dia, bersyukur, dan kita berikan persembahan hidup kita kepada Tuhan dan hidup kudus, percayalah Tuhan akan memakai hidup kita dengan luar biasa. Dengan luar biasa. Begitu juga kalau Tuhan sudah memberkati kita dengan kepintaran, kekayaan, nama besar, kedudukan, jangan lupa bahwa itu semua dari Tuhan. Kita berikan kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan lupa, hidup kita sedang susah, kita memuji memuliakan Allah. Begitu kita hidup sukses, lupa ke gereja juga, lupa memberikan persembahannya, enak-enak gitu, atau menjadi sombong. Otomatis kalau lupa dengan Tuhan, dengan kekayaan, dengan kedudukan, dengan kekuasaan, firman Tuhan katakan itu akan menjadi tinggi hati, sombong, dan itu awal dari kejatuhan. Sehingga kita tidak bisa lepas dari Allah, tidak bisa. Kita harus tetap menjaga hubungan kita dengan Allah. Kita membaca firman-Nya setiap hari, jangan lupa itu. Jangan lupa. Karena hidup kita setiap hari itu persembahan kepada Tuhan, ibadah kita. Jadi bukan hanya sekali seminggu ini, tapi setiap hari, setiap detik. Kita serahkan hidup kita, dan biarlah seluruh gerak hidup kita semua mencerminkan bagaimana kita memuliakan Allah. Percayalah, Allah akan memberkati kita dengan berkat-Nya yang luar biasa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Bapa, Engkau yang senantiasa